pernah memulai, ada yang sudah dimulai, ditutup, dimulai, ditutup. Oh gitu. Dari mulai gerobakan, sangat perjuangannya luar biasa. Hampir menyerah pernah. Pindah sana, pindah sini. Tahun berapa itu? Mbak, sini Mbak. Selamat siang Kak, selamat datang di Ayam Seribu Rasa. Aku mau pesen dulu deh Mbak. Itu Mohon bawa maaf. apa kayak gitu? Mohon maaf Kak, kita harus cek suhu dulu untuk mengikuti protokol kesehatan. Harus ya? Iya Pak. Udah enggak apa-apa deh, bentar. Maaf ya Kak. Au, 36,2. normal kan? Alhamdulillah Oke. normal. Sekarang biar lebih normal aku mau nyari Silakan. makanan yang ini. Kok bingung ya? Pesen yang paling murah aja nih Mbak. Yang penting cepet ya. Oke baik, terima kasih. Maka ini ayamnya, Oke. ini sambalnya. Oke. Minumannya mana? Tadi aku udah pesen minuman loh. Oh sebentar ditunggu ya Kak. Iya, cepetan ya. Iya. Siap. Ini alpukat kocoknya ya Kak. Oke. Silakan, selamat menikmati. Loh. Kayak kenal deh Mbak. Kayak kenal dari soalnya aku kenal deh kayaknya deh. Kayak kenal deh. Ini Mbak Santi ya. Iya Kak. Dan ternyata aku kena prank bro. Dan ini adalah Mbak Santi dan beliau adalah pemilik dari Ayam Seribu Rasa. Jadi mumpung ada yang punya, kesini Mbak, kita ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin teman-teman dari yang belum kenal, kalau dibuka nanti langsung kenal. Buka dulu Mbak. Dan inilah dia Mbak Santi. Dan episode kali ini kita ada di Ayam Seribu Rasa bareng Mbak Santi. Gimana kelanjutan ceritanya? Kita simak berikutnya. Iya, terima kasih sudah bersama dengan kita. Nah, pas kebetulan saya kan jalan-jalan tuh, tadi kan lihat sendiri kan, dan ini ketemu sama ownernya. Tadi saya juga mikir ini ownernya siapa gitu ya, udah baru, terus langsung meledak gitu kan, banyak. Terus tadi penasaran juga, tapi alhamdulillah saya bertemu dengan sosok, bukan sosok makhluk gaib ya, sesosok wanita yang tangguh. Apa? Nah, saya juga ya sedikit banyak kenal sama beliau. Wah, beliau ya, saya jarang buat saya ngomong beliau lah, tapi ini memang beliau gitu. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang anaknya sekarang berapa Mbak? 3. Oh, anaknya baru 3. Mungkin ada ini ya, yang keempat mungkin ya, nggak apa-apa. Jadi sudah bersama saya Mbak Santi. Ya, Mbak Santi ya. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Santi Naimah. Santi Naimah. Nah, gini, Mbak. Saya langsung tanya aja deh. Oke, biar santai ya, mumpung ketemu. Kalau yang jauh saya tahu itu kan Mbak Santi kan cuman ibu rumah tangga. Sebenarnya kegiatan Mbak Santi di rumah itu ngapain? Kegiatan di rumah ya ngurusin anak. Ah, gitu. Ya. Berarti pertanyaan Pak aneh ya. Ibu rumah tangga di rumah ngurusin anak dong. Iya, kalau ibu rumah tangga ngurusin anak. Nah, di sela-sela itu kalau lagi santai, anak-anak lagi main sendiri-sendiri, saya biasa cari-cari inspirasi. Oh, gitu ya. Apalagi di masa pandemik seperti ini kan jarang keluar-keluar, pergi-pergi. Jadi saya nyari inspirasi itu di YouTube, di Google, seperti itu. Pas berarti nyari inspirasi di YouTube nih. Betul. Itu sangat-sangat bermanfaat YouTube itu. Oke, terima kasih. Berarti selain ngomong anak, iseng-iseng buka-buka internet gitu ya. Terus saya nyusun planning, nyusun rencana sebulan ke depan kita mau apa, mau bagaimana. Ada targeting berarti ya? Harus. Oh, harus ada. Kalau belum ada nih, nah kita target nih, bener ya? Harus. Oke. Biar lebih semangat. Kalau nggak punya target, semangatnya bisa naik turun.
Oke, kita ngobrol santai aja deh. Aku kalau langsung diketemu sama target, Bu. Jadi tegang ya. Tadi tegang. Kalau bicara Karena masalah targetnya ya. kadang targetnya segini gitu kan. Pencapaiannya segini, tapi lumayan Apa-apa. sih ya. Bersyukur kan ya. Kalau nggak ditarget malahan kalau ditarget kan targetnya segini, capaiannya segini. Kalau nggak ditarget mungkin cuma segini. Oh, 1 poin bisnis harus di target. Target. Ini yang ngomong bukan aku ya, aku sih bukan apa-apa. Ini tadi nggak punya, harus target. Terus ini usaha itu kan banyak ya Mbak ya. Kalau saya sendiri kan usahanya apa saja dipegang deh yang menghasilkan. Oh, pasti teman-teman banyak deh. Yang penting Percetakan ada, jadi duit ya. Ya, yang penting jadi duit. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya gitu ya. Kenapa kok milih ayam? Nah, padahal ayam itu banyak banget. Ya, dari yang 5.003 ada di tempat ini dekat kontrakan itu 6.000 dapat 3. Tapi yang kecil-kecil sih. Nah, tapi laku kan? laku gitu loh. Makanya nah, yang saya tanyakan kenapa pilihannya adalah ayam? Karena itu makanan orang Indonesia. Oh, gitu. Jadi walaupun yang jualan banyak, yang makan juga kan banyak gitu. Gitu ya. Logis juga coba, ya. Iya, coba di rumah itu sajian ayam itu dalam sebulan berapa kali dimasak? Yang menunya ayam, bandingkan dengan yang lain. Ayam, daging, ikan. Mesti banyak ayamnya. Oh, gitu. Rata-rata seperti itu. Gitu. Berarti kesimpulan pertama tadi apa? Target. Yang kedua karena marketnya luas. Jadi kalau teman-teman setelah lihat ini terus aku mau usaha ayam, silakan Ibu ya. Iya. Silakan karena ya kayak di pasar lah, tokonya banyak pasti yo laku semua. Jadi harus optimis. Loh, kepala ayam yang ngomong. Oke, yang berikutnya. Tadi kan sudah sama ini ayam. Mas, Gimana, satu Mas? lagi. Walaupun penjual ayam itu banyak, ada yang 6.003, Betul. mungkin ada yang mahal banget juga iya. Yang penting kita punya pembeda. Oh, Ayam betul. kita, warung kita, resto kita beda sama yang lainnya. Tidak ditemukan di tempat lainnya. Oh gitu. Jadi, nah sekarang yang bikin beda apa deh? Yang bikin beda sambelnya, lihat dong lidah Pak. Gitu. Ayamnya sama tapi Sambelnya harus Emang beda. sambelnya ada berapa Mbak? Sambelnya sambal pokok kita itu 4 tuh. Ada sambal, saya baca ya ini malah. Nggak apa-apa. Ada sambal cilacap. Sambal cilacap itu memang kita sengaja kita mau ambil khas, kita buka di Cilacap ya, kita harus punya khas Cilacap. Ketika ada orang luar kota datang ngeliat menu kita, sambal Cilacap mau coba. Penasaran kita harus gitu ya? membudayakan, memperkenalkan makanan khas kita. Tuh. Itu tuh dari Lombok Ijo lah. Tapi khas Cilacap beda dengan Lombok Ijo yang ada di rumah makan Padang tuh. Oh, Karakternya oke. beda. Terus ada sambal kenikmatan hakiki. Wis. Sambal kenikmatan hakiki itu Mbak Santi nanti cerita dulu, nanti kalau semakin penasaran kan, nanti kasih lihat sambelnya ada 4, tak kasih lihat semua di sini, oke? Nah, itu nanti ya kalau jadi. terus. itu sambal jagoan kita itu, andalan kita, dan itu ya alhamdulillah dari testi pelanggan memang benar-benar nikmat, sesuai dengan namanya kenikmatan hakiki. Oh ya, Yang hakiki gitu ya. itu untuk pecinta pedas. Berarti lu mesti coba nih kalau suka Iya. pedas. Jadi di Terus? sini kita macam-macam, nggak, makanya dibikin sambal itu ada berapa macam, kan ada orang yang suka pedas banget itu kita tawarkannya sambal kenikmatan hakiki. Terus ada sambal sedap nafsu. Gus. Kalau lihat terus nafsu gitu, nafsu pengen makan maksudnya. Itu nggak begitu pedas rasanya. Ada manisnya, ada pedasnya, ada kecutnya karena ada tomatnya juga. Terus ada sambal genit manja. Ini pasti buat dia genit-genit nih. Itu cuma untuk ini aja lah, orang penasaran apa sih gitu. Kenapa kita kasih nama-nama yang aneh-aneh Unik, gitu, yang gitu unik, yang kekinian ya. Kekinian. Kalau aku kasih nama ya sambal telenjeng. Ini sering di dapur jadi aku tahu sambal telenjeng. Sambal telenjeng, sambal bawang biasa. Tapi asik juga ya, jadi penasaran. Jadi poin selanjutnya apa nih Mbak?
Tadi kan target ada, Iya. terus harus unik juga. Unik juga. Mungkin kalau tadi saya lihat sih, karena ada sambal yang khas Cilacap ya. Iya. Nah, itu kedaerahan. Ada. Jadi kita itu jangan malu. Wong Cilacap, ya Iya, pasti betul. kedaerahannya harus Iya. dimunculkan. Harus dimunculkan. Dapat. Sip, oke, clear. Terus kemudian orang kalau lihat Mbak Santi ya, Mbak Santi itu lihat kan wis tumpakannya mobil ya, umae muae, Ah, terus tokonya alhamdulillah. gede, bisa jadi mana-mana. Semua tuh pengen gitu loh. Wah, aku pengen jadi dia loh, pengen jadi gini. Ya namanya orang ya, Iya. dalam bahasa Jawa ya sawang sinawang ya. Iya. Cuman teman-teman ada yang Rumput belum tetangga tahu. lebih indah. Betul. Cuman nih, coba mumpung ketemu. Semua bisnis itu dibangun dari nol, kalau saya begitu ya. Ya, Jadi benar. semua punya cerita sendiri-sendiri. Dan itu kalau sudah sukses rasanya wow. Ya. Nah, ibaratnya kalau aku kan modal tak bela-belain utang gitu kan, tapi kalau sudah ini aduh seneng banget. Nah, itu ceritanya masing-masing. Nah, sekarang kita dengarkan ceritanya Mbak Santi. Awal-awal buka usaha seperti ini, kendala di awal kan enggak mungkin lah langsung seperti ini ya, atau Iya, mungkin betul. disokong sama siapa, atau dari ada bisnis lainnya, kita nggak tahu. Silakan Mbak Santi. Yang pasti kita kalau ayam seribu rasa ini kan kita mulainya baru tahun 2019. 2019 berarti baru Iya. setahun, sudah ada setahun. Belum, hampir Hampir setahun buka langsung seperti ini. Alhamdulillah. Berarti dukung dia untuk buat buku. Buka langsung laris deh, langsung besar. Ini triknya ada nih. Kalau aku belum bisa deh. Setahun kayaknya kalau aku buat kayak gini baru dari gerobakan deh. Langsung seperti ini. Nah, Oke, gimana? itu dia di belakang ini kan sebelumnya juga saya sebenarnya sudah mulai bisnis kuliner tuh lama lah ya, udah lama sejak 2006 itu saya sudah yang kecil-kecilan gitu udah pernah memulai, ada yang sudah dimulai ditutup. Pertama Selain jualan kuliner apa? Yang kalau aku dulu sebentar, aku cerita dulu Mbak. Saya dulu cerita kuliner itu buat kayak Mbak Pia di kontrakan kecil-kecilan, seneng tapi bertahan cuma beberapa bulan, susah. Serius, bisnis kuliner itu pengalaman saya loh Mbak ya. Bisnis kuliner itu marginnya kecil banget. Iya, Tipis banget. memang. Kalau orangnya nggak telaten, aduh mumet Iya. ya, apalagi kalau semuanya dipegang sendiri. Iya. Nah, saya dulu pernah seperti itu, cuma 1 bulan langsung KO. Tapi kan jadi punya cerita, Mbak. Iya. Nah, kalau Mbak sendiri gimana? Pertama kali itu. Pertama kali ada saat kita, saya dulu baru selesai kuliah, terus nggak lama menikah. Nah itu kita belum berani, dulu masih ngambil franchise lah, ada merek franchise tertentu. Itu sama, saya mulai dari gerobakan. Oh, gitu. Dari mulai gerobakan, sangat perjuangannya luar biasa. Hampir menyerah pernah. Pindah sana, pindah sini. Tahun berapa itu? 2016. 2006. 2006. Berarti lumayan ya. 2006. Berarti keseluruhan bukan 1 tahun nih, berarti ini adalah akumulasi. Iya, betul. Akumulasi dari bertahun-tahun, Dari bertahun-tahun. terus kemudian muncullah seperti ini. Berarti Terakhir saya menciptakan brand sendiri, itu kebab markup, kebab akrab, markup kebab akrab. Itu udah sejak 2017 saya merintisnya. Alhamdulillah sekarang sudah berapa ya Mas berapa cabangnya? ya? Wah, kan yang punya juga bingung ada berapa sampai mumet gitu kan. Kalau saya kan paling ya, kalau saya ditanya sekarang alhamdulillah cabangnya baru 2. Kalau dia cabangnya berapa yang mau hitung dulu karena ya sana. Oh iya, aku kemarin juga baru yang di Kroya ada ya, Bu ya? Ada yang di Saya kemarin Kroya. udah di sono ternyata Di ternyata ini Kroya. nih. Ternyata ini yang punya. Oke, di Kroya ada. Terus alhamdulillah. yang di ini pakai gerobak-gerobak ada ya di Ada. Alpati tidak ada ya? Iya, ada. Oke. Berarti 10-an ada? 5-10 ada Ya cabangnya? ada 5, di atas 5. Oh, di atas 5. Oke. Oke, berarti saya lagi mikir-mikir nih. Itu kan pasti butuh modal ya Mbak ya. Karena
saya berani tanya seperti ini karena saya pun dari dulu ya senang bisnis. Jangankan buat yang seperti ini nih, ya beli gerobak aja butuh modal, Betul. ya kan? Pertanyaan saya, teman-teman juga tahu, kan pengen tahu lah. Pertanyaan Pasti biasanya karuan, kan dia modal, dia duit gitu kan? ya. Pertanyaannya, gimana kalau masalah permodalan? Di awal-awal atau sampai sekian sampai detik ini, permodalan dari Mbak gimana? Ya karena itu ya yang jelas saya memulainya udah lama. Nah, itu buka cabang, udah cabangnya banyak, kecil-kecil. Selama ini yang saya punya memang kecil-kecil gitu. Terus akhirnya dari kecil-kecil itulah kita kumpulkan, kita ya prihatin lah yang jelas. Ternyata sekelas Mbak Santi itu prihatin. Iya harus prihatin. Jadi nggak cuma kita ya, nggak cuma kita berarti dari banyak sedikit dikumpulin. Karena yang paling penting bagi saya itu bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang bisa kita sisihkan, kita simpan. Oh. Ini aku susah. Seberapa banyak yang bisa disisihkan? Kalau aku kan seneng mainan ya, baru dapat jualan 1 juta 2 juta PO. Tuh. Umat kan? Ini aku yang harus banyak belajar. Tapi kira-kira ada investor enggak dari Mas Santi? Mungkin nih kalau misal tiba-tiba aku dapat undian 100 juta gitu. Mbak Santi, aku belum bisa bisnis, aku mau investor ke Mbak Santi. Kira-kira kalau kayak gitu mau nggak? Ya Investor. kita mulai ada wawasan ke sana gitu. Di salah satu cabang markup kami juga ada mulai membuka peluang untuk investor bergabung ke kami. Cuman kami memang untuk menjaga kualitas, menjaga standar rasa dan SDM-nya, pelayanan itu memang kita belum yang aku mau buka deh di sini, aku mau belajar usaha, mau buka pakai brand kamu deh, itu belum kita yang itu. Karena takut ya, namun kita membangun brand itu kan susah ya Mas. Betul. Ya, penuh perjuangan berdarah-darah. Betul. Jangan sampai brand kita dikelola orang tapi dia hancur deh. Apalagi kalau yang gitu kan biasanya saya enggak mencibir investor loh ya. Biasanya investor itu yang penting ada duit dikasihkan ke pengelola, taunya untung. Gitu kan? Iya. Kalau ada kerugian nggak mau, saya tahunya untung, ada duit 100 juta, tahun besok dapatnya segini. Biasanya begitu. Ya itu harus di ini ya, harus manajemen lagi ya. Harus ada kesepakatan, perjanjian secara hukum itu harus. Jadi semuanya udah kita atur, kita sepakati bersama. Kalau ada force major bagaimana, segala macam itunya udah sepakati bersama. Nasihat bisnis lagi nih dari Mbak Santi. Kalau pengen lebih besar, lebih luas harus belajar terus. Terus kalau misalnya ada yang mau investor nih, harus hitam di atas putih ada ya? Ada. Harus di hukum juga. Ya, hukuman juga, bukan hukuman, hukum. Ya paling enggak legal hukum. Notaris. Ada notaris juga. Jadi biar sama-sama enaknya gitu. Iya. Oke. Nah, kalau saya sendiri kan prinsip bisnis saya itu kalau bisa dikerjakan sama orang lain, jadi kerjakan sama orang lain. Dalam artian saya senang memberdayakan orang. Kalau Mbak Santi gimana? Harus itu. Gitu ya? Harus. Kita punya bisnis itu harus autopilot. Autopilot itu kalau kata guru-guru saya, suhu-suhu saya itu. Gue tahu, ini gurunya pasti Bang Jabran ini. Terus. Gimana? Ya salah satunya Bang Jabran. Bang Jabran ya. Itu yang suhu yang gratis, tapi ilmunya bagus gitu. Bang Jabran. Tadi apa tadi? Memberdayakan. Gimana memberdayakan atau pilot tadi ya, saya mau jelaskan atau pilot. Kita bisnis itu harus jalan walaupun yang punya jalan-jalan. Gitu. Jadi kita punya bisnis, tapi kita bisa jalan-jalan, kita bisa umroh, kita bisa ngapa-ngapa. Nah, autopilot ya. Autopilot. Tapi ya itu tidak semudah
balaikan tangan deh. Betul, tidak semudah kata-kata ya. Kalau teman-teman baru 1 tahun terus main bisnis, kata bahasanya kan harus autopilot, terus buat SOP 1 tahun bro, buat hancur. Tanya coba, sampai detik ini kan sudah ada beberapa yang autopilot dan harus itu ya. Perjalanannya berapa tahun kira-kira ya? Biar bisa dari build, dari awal sampai autopilot sendiri. Menurut Mbak Santi berapa tahun? Saya mulai mengelola bisnis secara dari sendiri, apa-apa dipegang sendiri? Dari apa-apa sendiri, ke pasar sendiri, beli ini sendiri. Betul. Itu mulai lebih profesional saya kelola itu sejak 2017. Berarti berapa Sebelumnya tahun? sih sudah lama ya, dari awal pun saya sudah autopilot. Dari saya mulai 2006 itu saya nggak yang dagang sendiri, belanja sendiri, tetap semua yang melaksanakan anak-anak ya, karyawan-karyawan. Tapi yang belum bagus itu ininya apa? Prosedurnya apa? SOP. Saya belum punya SOP dulu. Jadi pokoknya tak modali sak mene. Gue nek ono untung aku ditransfer. Gitu ya. Dulu masih kayak gitu. Aku nggak mau tahu kayak gitu lah. Iya, paham. Pokoknya kita gawe ke gerobak, dikelola. Gitu. Kalau dulu masih yang dulu gitu. Pemberdayanya seperti itu. Dulu seperti itu. Kalau sekarang sudah beda berarti. Kalau misal aku buat bisnis, kan setahun kan bisa autopilot dong. 5 tahun kira-kira secara global. Dan orang yang konsisten dengan bisnis dari awal sampai 5 tahun ke depan, menurut Mbak Santi bisa autopilot enggak? Bisa. 5 tahun. Masa 5 tahun? Bisa. Dan Banget. konsisten di bisnis itu loh. Misalnya saya jualan mendoan gitu ya, jualan terus sebenarnya mendoannya tapi mendoan kasih lacap dan juga ada brandnya juga bisa autopilot ya. Bisa banget, kurang dari 5 tahun juga bisa. Bisa ya? Bisa. Aku bisnis berapa tahun ya? Aku bisnis berapa tahun ya? Autopilotnya kadangnya dikontrakan aja, tapi ya enggak apa-apa sih, karena kan rezeki orang beda-beda gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah memberdayakan, total nih ya, total berapa karyawan kalau sama sekarang? Kira-kira. Jangankan ditanya karyawan ya, tadi tanya cabangnya aja berapa, bingung gitu ya. Saya kalau ditanya sama ya itu sukanya itu paling kayak gitu. Jadi pilot tadi. Iya ya, gitu ya. Jadi kalau dalam proyek kan ada manpower gitu ya. Proyek A senilai ini ada SDM-nya berapa dan nah kalau ini karena menjalankannya autopilot jadi ya udah, yang penting sudah jalan, sudah ada SOP sesuai prosedur gitu ya, terus jalan gitu ya Mbak ya. Tapi ya tetap kontrol kita. Cara kontrolnya ya evaluasi. Ada evaluasi per apa, per bulan atau per minggu kita ada rapat dengan tim itu per minggu. Jadi hanya manajer, SPV gitu. Jadi satu kita harus menyusun target dan menyampaikan target. Jadi SPV itu kita ajak rapat setiap minggunya, menyusun target dan misalnya rapat sekarang, targetmu minggu lalu apa aja yang udah tercapai, yang belum tercapai apa, kendalanya apa. Ada ribet nggak? Ada hadiah untuk itu yang targetnya misal sekian, ternyata overload dari sekian, ada semacam reward nggak? Ada. Nah, reward ada ya, tapi kalau ada punishment ada nggak? Ternyata misal nih targetnya 100, ternyata capainya cuma 10. Ada punishment enggak? Misal kalau ekstrim kan ya. Kalau nggak sampai segitu, cat. Ada enggak? Enggak. Enggak ada. Killer, bro. Tidak sekejam itu. Sebenarnya dengan dia tidak dapat reward itu udah punishment bagi dia nggak dapat apa-apa ya. Cuma gaji aja gitu. Sebenarnya itu. Tapi gaji tetap ya? Alhamdulillah tetap. Gitu. Oke deh. Aku tanyanya mendasar banget loh ini loh. Langsung segitu-gitunya. Dan untung ini ada di depan kamera, jadi dia belak-belakan. Untung deh. Jadi, oke, sudah punya gambaran ya. Nggak semudah itu buat bisnis. Terus kemudian, ini kan teman-teman lihat sendiri ya, nanti tak shoot semuanya. Brandingnya bagus, terus kan promosinya juga oke, artisnya mahal-mahal. Kalau aku bukan artis mahal ya, ngomong kesini aja, artisnya mahal di mana-mana benernya. Itu kan pasti ada butuh, kalau saya tenaga ahli deh, khusus bidang branding lah, branding apa yang sebenarnya man behind. Siapa sih Mbak? Ya Bang Jabran itu. Oh, Bang Jabran.
Sebentar, Bang Jabran siapa sih? Aku Bang ya ora Jabran kenal tuh ya. alhamdulillah ya bapaknya anak-anak. Nah, Bapaknya anak-anak. biar teman-teman tahu ya, Bang Jabran itu apa ya Mbak ya? Nyebutnya apa Mbak? Jagoan branding ya. Jagoan branding. Yang si empunya itu adalah suaminya Mbak. Jadi kan asik kan, dua-duanya suka bisnis. Ini punya ide, punya konsep, terus dipoles, sudah berikan rupa, jadi promosi yang bagus dan punya brand. Dan brandnya gratis lagi. Iya gratis sama suaminya gratis kalau misalnya diminta jual. Niat bilang ke aku suruh. Dan sebenarnya ada, baca di belakang tuh biasa lagi. Terus lagi deh. Bentar. Oke. Ini kan masih masa corona ya. Corona. Kena dampak nggak? Pasti. Kalau sebelum corona, terus kemudian kena corona, dampaknya berapa persen? Setiap bisnis beda-beda ya. Beda-beda, diakumulasi. Kalau Yang ini aja deh, yang ini deh, yang ini. Yang 1000 rasa deh. Yang 1000 rasa ini ya hampir Persen? Hampir 50 ada awal-awal gitu. Tapi awal-awal tuh sampai 50. Bahkan begitu kita dulu pemerintah menyatakan di lockdown anak-anak sekolah harus dirumahkan semua itu dahsyat itu. Iya. Lebih dari 50%. 50%. Jadi tapi tetap bertahan ya. alhamdulillah karena apa ya harus bertahan. Motivasinya gimana? Karena banyak ya teman-teman kita termasuk saya juga. Ya ampun, lockdownnya jelek banget, COVID-nya orang lunga-lunga gitu kan. Dan tips dari Mbak, bertahan di masa yang semuanya orang susah. Dan kalau saya sendiri, saya ada bisnis. Yang penting bertahan dulu, nggak usah ekspansi dulu. Karena bertahan dalam artian saya itu, misal karyawannya 4, bertahan 4 dulu, nggak dikurangi itu sudah sangat bagus, ya kan? Ini baru 4. Kalau ini tips bertahan di era yang semua orang susah, biar tetap eksis, biar bisa jadi contoh teladan buat teman-teman yang punya bisnis dan setelah dengan ini tidak akan mengeluh. Gimana Mbak? Ya, yang pertama motivasi saya gimana caranya anak-anak tetap kerja, tetap punya penghasilan. Awal-awal itu saya prinsipnya yang penting mereka gajian, mereka makan, terus saya sebisa mungkin saya nggak tombok gitu, itu udah alhamdulillah banget. Nah yang kedua bicara brand, kalau kita sampai tutup itu kepercayaan orang terhadap kita kan menurun. Oh iya betul. Kalau mau buka lagi juga susah ya. Iya. Paling kalau misal buka lagi, misal di tempat A buka 5 bulan kemudian tutup, pindah lagi di sebelah sana. Orang tuh kalau mau ke situ, itu kan yang kemarin tutup, gitu ada apa di sana? Oh iya benar. Iya. Aku nggak kepikiran gitu ya. Sekarang kita Pasti ini diajarin sama Romi. Curang ya, aku belum diajarin. Terus gimana terus? Iya, karena kalau kita sendiri aja kalau ngeliat sebuah usaha buka tutup, Betul. orang tuh niat jualan nggak sih? Iya. Kan gitu. Betul. Padahal ya sebenarnya mungkin perjuangan dia itu luar biasa. Kenapa sampai buka tutup lagi? Banget gitu ya. Iya, berdarah-darah tapi Iya. ya namanya pengusaha kan ya harus kayak gitu ya. Nggak, kalau semua orang bisa usaha mudah ya sukses, nggak semuanya bisa. Kan gitu. Oke, tipsnya berarti kalau saya simpulkan tipsnya adalah dalam agama kan ada tuh ya. Jadi mengutamakan kepentingan orang lain dulu dalam hal kebaikan. Iya, benar. Prioritas dulu. Nah, kalau Mbak Santi ini saya juga belajar dari beliau itu memikirkan gimana karyawannya. Biar enggak dipotong apa ya? Enggak di-out-kan dan masih bisa berjalan. Kira-kira begitu. Kalau segala risiko memang ada, ownernya itu pasti ada risikonya gitu kan. Biarlah yang teman-teman yang di situ seperti apa. Yang penting kalau teman-teman punya usaha dan terus kemudian drop, ya semuanya sama, nggak cuma satu, temannya banyak, tapi yang bertahan sedikit. Nah, gimana bisa bertahan? Ya kalau tipsnya dari Mas Santi adalah mengutamakan dari kesejahteraan karyawan dulu. Begitu kira-kira ya? Iya. Oke. Ada lagi nggak? Dari tadi kan memang
sudah ngobrol banyak. Udah berapa menit ini Mas? Ya kan? Terbukti nih. Saya sudah kemarin nih cerita sama Mas Romi teman. Istriku itu kalau di depan kamera isin loh. Ternyata enggak kan? Aku tahu kenapa enggak gitu. Karena ketemunya sama aku. Coba kalau sama yang lain. Coba kalau sama lain gini. Gimana pendapat? Iya. Gak cair. Makanya ini sebagai sampel juga. Kita kan ada channel Fan Cooking Indonesia mulai dari bulan September ini full support teman-teman UKM. Full support semua. Dan ketika ditanya mau di-shoot itu Mbak, ini cerita nih di luar dari konteks ini. Ketika itu langsung tanya, Mas, aku mau nyontoh dulu deh. Nyontohnya gimana? Isinya apa yang mau dibahas? Bisa kan? Ini Mbak Santi, beliau itu orangnya pendiam, pemalu. Tapi setelah ketemu kita ngobrol, intinya kita ngobrolkan dari hati ke hati, sama-sama pengusaha. Kita diniatkan kalau ada teman-teman yang lihat ini bisa mengambil manfaat. Jadi biar ada inspirasi. Karena program kita adalah inspiring. Kita makan sambil cari inspirasi. Kira-kira begitu. Insya Allah itu terima kasih atas kebersamaannya. Jadi saya banyak belajar di sini. Tetap survive buat teman-teman yang semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan hati yang tabah ya. Amin. Terima. Amin. Dan pastinya tetap gitu ya. Iya. Oh ya jangan lupa nih. Nanti setelah ini ada tayangan yang asik. Atau tak taruh di tengah ada apa nih? Tadi kan bahasannya udah cerita sambal A B C D. Nanti lihat deh ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan terima kasih. Ini berarti suatu kehormatan buat kita pandemi bisa ketemu langsung sama ini. Dan terbukti bukan KW, bukan pemalu. Di depan kamera ketemu aku, oke asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Dan ini adalah edisi perdana dari Inspiring. Eat more. Inspiring fun. Ini andalannya. Andalan sini adalah ayam bakar. Ayamnya boleh sama, tapi sambalnya yang beda itu sambelnya. Yang sini ya. Kita coba. Ada sambal yang unik. Ini sambal ini harus dicampur dulu ke nasi. Dicampur ke nasi, terus kemudian sambal ini harus baru disusul ke ayamnya. Jangan sampai kebalik. Ini tak coba. Ini jangan lupa, ini harus dicoba dulu ya. Iya. Ini kalau yang sambal yang harus sama nasi itu rasanya unik. Ini juga baru pertama kali rasain. Kalau teman-teman mau ekstrim senang sambal, langsung dia cocol aja empat-empatnya ini. Dari empat ini cocol. Merasain sini. Dan rasanya bercita rasanya. Oh iya benar. Ini kan ada pesan yang paling murah. Yang paling murah di sini. Paling murah ya. Untuk seukuran ayam itu besar menurutku sih. Nah, untuk seukuran ayam itu besar. Dan bumbunya itu sampai meresap ke dalam. Ini. Biasanya kalau ayam itu kan sampai ke dalam banget. Terus dalamnya itu sepah ya. Karena bumbunya itu nggak masuk. Dan ini sampai masuk. Ini ayamnya sama tadi sambalnya. Kita nyoba kangkungnya. Ini unik nih, kangkung bakar atau kangkung obong ya. Kangkung obong di sini itu tadi saya lihat sih cara proses membuatnya. Jadi kangkung ini benar-benar diobong karena atasnya itu api ya. Dengan sekali suapan saja kita bisa merasakan sensasinya. Coba ya.
tahu rasanya itu adalah rasanya itu pas kita makan, kalau teman-teman suka yang dibakar-bakar kayak sate bakar, daging bakar, ini recommended. Ini recommended. Ini bukan cuma dioseng ditumis, tapi ini dibakar. Jadi ada rasa kayak semacam asap-asapnya gitu, asap-asapnya, dan ini punya sensasi ya. Dan terakhir minumannya, ini sudah tak minum teman-teman, ini sudah tak minum, tinggal diminum aja. Oke, cukup. Namanya koreksi rasa ya, kita coba, dan ini asik sih, asik. Banyak pengalaman ketika kita makan yang sensasinya beda-beda. Ayamnya boleh sama, tetap berarti bener ya, ayamnya boleh sama, tapi sambelnya yang bikin beda. Oke, dan itu adalah koreksi rasa dari kita. Sampai ketemu di koreksi rasa berikutnya di usahamu ya. Nantikan kita di oke? Yang, aku lapar. Udah, ayo kita makan. Delivery aja ya. Terserah. Mau makan apa emang? Terserah. Nasi Padang. Mau lah kalau make. Jadi mau makan apa? Terserah. Pepes bayi gurita. Gak mau. Masa bayi dipepes? Jahat kamu tuh. Jadi mau makan apa? Karepmu. Ah! NANI? お前はもう死んでいる。 Kok ayam pesen ini sih? Aku kan lagi gak pengen makan ayam. Ayam 1000 rasa. Ayam boleh sama, sambelnya yang bikin beda.